Baik, puji Tuhan. Selamat malam semuanya. Selamat kita memperingati kelahiran Yesus Kristus pada perayaan Natal ini. Sebelum saya khotbah, ada lagu yang saya ciptakan 3 tahun yang lalu. Karena berhubungan dengan Natal, saya akan nyanyikan lagu ini. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus lahir demi umat manusia. Dunia tak mengenal dia, umatnya menolak dia, namun kasihnya tidak pernah berubah. Mari terimalah Yesus dalam hatimu. Dia akan memberi damai dan sukacita. Dia rela jadi miskin agar ku jadi kaya. Terima kasih Yesus, kau lahir di hatiku. Hosana bagimu, Hosana bagimu, di malam kudus kami menyembahmu. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Natal Yesus di hatiku. Kita belajar bersama ya, sekali lagi. Yesus datang ke dalam dunia ini. Yesus lahir demi umat manusia. Dunia tak mengenal dia, umatnya menolak dia, namun kasihnya tidak pernah berubah. Mari terimalah Yesus dalam hatimu. Dia akan memberi damai dan sukacita. Dia rela jadi miskin agar ku jadi kaya. Terima kasih Yesus, kau lahir di hatiku. Hosana bagimu, Hosana bagimu, di malam kudus kami menyembahmu. Hosana bagimu, Hosana bagimu, Natal Yesus di hatiku. Natal Yesus di hatiku. Natal Yesus di hatiku.
berikan pujian bagi Allah kita. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada begitu banyak kitab, ada begitu banyak buku yang ditulis oleh penulis-penulis. Namun dari seluruh buku, dari seluruh kitab yang ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada buku atau kitab selain Alkitab kita yang diilhamkan oleh Roh Kudus, yang diilhamkan oleh Tuhan sendiri. Rick Warren, seorang penulis buku yang sangat terkenal, seorang penulis buku yang sangat sukses, bukunya sangat laris sekali. Mungkin saudara di sini sudah banyak yang tahu, hidup digerakkan atau dipimpin oleh tujuan. Seorang Rick Warren, begitu luar biasa, dia menulis buku. Tetapi bukunya bukan pengilhaman dari Tuhan. Bahkan sampai ketika anaknya meninggal oleh karena bunuh diri, maka Rick Warren punya pemahaman, punya pemikiran bahwa anaknya masuk surga. Kenapa? Karena seluruh penulisan buku itu tertuang oleh karena buah pikiran manusia. Tapi Alkitab kita, ini adalah buah pikiran Allah sendiri. Kita kembali kepada firman Allah berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada dua pribadi yang terlibat sehingga ayat ini lahir. Yang pertama adalah manusia yang menjadi fasilitas untuk hanya menjadi fasilitas menulis saja. Tetapi pribadi yang sangat mulia, yang sangat kita agungkan, yang sangat spesial dalam hidup kita, yang saat ini kita rayakan kelahiran dia, yaitu Yesus Kristus. Dia terlibat langsung dengan buah pikiran dia, menuangkan ini kepada penulis, sehingga terlahirlah ayat ini. Maka dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini bermanfaat. Ada 4 poin. Saya tidak akan bahas satu-satu poin di sini. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa ayat ini adalah merupakan rangkuman khotbah, rangkuman dari seluruh catatan-catatan khotbah, melebihi dari konsep catatan pengkhotbah-pengkhotbah yang ada. Dan ini adalah rangkuman yang dibuat oleh Allah sendiri. Dia yang buat sendiri. Makanya dikatakan bahwa segala tulisan yang ditulis oleh manusia, tetapi buah pikiran adalah Allah sendiri. Dan ini adalah konsep khotbah yang paling sempurna dari khotbah-khotbah yang ada. Konsep Allah ini paling sempurna. Lebih sempurna dari khotbah Petrus ketika dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Tetapi Petrus hanya bisa mengajar. Petrus hanya bisa menegur kesalahan. Petrus hanya bisa membawa orang, mendidik orang supaya ada perubahan karakteristik. Petrus hanya mendidik orang supaya mereka hidup dalam kebenaran. Tapi saya mau sampaikan, Petrus tidak punya kekuatan untuk mengawal kebenaran yang diberikan itu kepada 3.000 orang itu untuk mereka tetap bertahan dalam kebenaran. Tapi Allah kita sanggup mempertahankan ketika kebenaran dia sudah berikan kepada saya dan saudara. Dia adalah Allah yang berkuasa. Konsep khotbah Yesus ini lebih hebat, lebih sempurna daripada konsep khotbah Yunus. Yang dia khotbah di satu kota besar, kota Nineve. Dan semua orang, bukan hanya manusia. Tetapi firman Allah katakan, hewan pun pada saat itu diperintahkan untuk puasa.
Tetapi kehebatan khotbah tidak akan menandingi kekuatan khotbahnya Allah sendiri, konsep khotbahnya sendiri. Kenapa? Karena Yunus bisa mengajar pada saat itu sehingga terbuka pemikiran orang tentang siapakah Tuhan yang sudah berfirman akan menghancurkan kota Nineve. Yunus bisa menyampaikan, mengadili bangsa Nineve bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yunus bisa merubah karakter orang Nineve yang adalah pembunuh. Mereka bertobat. Yunus bisa membawa mereka perubahan 180 derajat. Mereka percaya dan bertobat. Tapi sekali lagi, Yunus tidak punya kekuatan untuk mengawal orang Nineve tetap ada dalam kebenaran. Tapi Allah kita, Yesus kita, Dia yang memberikan kebenaran ini bagi saya dan saudara. Dan saya yakin, kalau kita pertahankan kebenaran itu, Allah sendiri yang akan mengawal kebenaran dalam hidup kita. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan bercahaya dalam kehidupan kita. Kebenaran akan membawa terus kita kepada hal-hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Konsep khotbah Yesus, konsep khotbah Allah sendiri yang akan membawa kita terjadi perubahan demi perubahan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa ada ayat ini? Saya coba gali, saya coba pelajari. Ternyata saudara, ada 3 zaman yang kita tahu. Kalau kita belajar Alkitab peta zaman, ada 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, Yesus Kristus, dan zaman Roh Kudus. Ternyata di 3 zaman ini, ada sisi gelap yang membuat ayat ini menjadi konsep khotbah yang sangat luar biasa dan konsep pemikiran Allah sendiri. Di zaman Bapa, saat Nuh, Tuhan katakan kepada Nuh, buatlah bahtera, sebab engkau mendapat kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Maka dibuatlah bahtera oleh Nuh. Kenapa? Allah membinasakan manusia pada zaman itu. Zaman perjanjian lama. Tertulis jelas dalam Alkitab, Allah menyesal telah menjadikan manusia. Itu sisi gelap pada zaman perjanjian lama. Sehingga yang kita tahu, yang selamat hanya 8 orang. 8 orang terlalu sedikit. Tetapi bagi saya, Nuh sukses membawa 8 orang. Berarti hanya 7 jiwa. Jadi pelayanan GPDI, banyak di daerah-daerah, hanya 2-3 jemaat, 2-3 keluarga. Tapi masih eksis mereka melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak lihat jumlah, tapi mereka lihat kepercayaan Allah. Tuhan percayakan kami hamba-hamba Tuhan melayani. Kami tidak menghitung jumlah jiwa, tapi kami menghitung bagaimana anugerah, lepas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, hamba-hamba Tuhan. Kami melayani, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya Tuhan urapi kita semua malam hari ini, amin. Tuhan sudah urapi pelayan-pelayan tadi, ya, worship leader. Sampai dia harus bertanya, siapa yang percaya tanggal 25 Desember Yesus lahir? Dan rupanya di sini tidak ada yang percaya. Berarti kita ragu, tanggal 25 Yesus lahir. Tapi kita tidak perlu menyelidiki kapan dan tanggal berapa Yesus lahir. Kalau saudara mau tahu Yesus lahir tanggal berapa, saudara cukup ketemu dengan gembala-gembala. Tapi yang ada di padang. Karena mereka tahu, hari ini telah lahir bagimu. Mereka tahu tepat waktunya. Sisi gelap yang kedua, justru terjadi pada saat Natal. Sehingga konsep khotbah Allah, ini saya sampaikan kepada saudara, diberikan Allah oleh karena sisi gelap yang kedua ini terjadi justru pada saat kelahiran Yesus Kristus. Mari kita buktikan, saya buktikan kepada saudara.
Yohanes pasal yang pertama, ayat 10 dan ayat 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini sisi gelap. Itu terjadi pada Natal. Allah menjadi manusia 100%, membawahi keilahian dalam hidupnya juga 100%. Dia lahir di Bethlehem, di sebuah palungan. Untung pada saat itu belum ada handphone ya. Mungkin kalau ada handphone, gembala-gembala itu selfie di situ. Tapi belum ada handphone. Ya, zaman berubah. Sekarang begitu ada handphone, saya lihat ada gereja lagi khotbah, tapi dia sibuk selfie. Dia nggak tahu sebelah kanannya ada Dolphy. Dia sibuk selfie, lagi ibadah, saudara. Saya paling alergi di jemaat. Saya bilang handphone masukin ke tas. Kalau bunyi, saya marah. Saya bilang cara untuk mematikan handphone, kalau dia nggak bisa mati dipencet, gampang. Buka Aqua, celupin, mati sendiri. Nah sekarang zaman semakin canggih, orang semakin lebih tertarik dengan dengan visual, saudara ya. Tidak salah, kita harus mengikuti zaman. Ya. Kita harus mengikuti zaman supaya kita tidak ketinggalan berita. Karena begitu banyak juga berita-berita, cuman banyak yang salah saya lihat. Waduh, dengan adanya kecanggihan handphone, kecanggihan apalagi mulai megapikselnya mulai tinggi, saudara. Kalau dulu di Manado, itu kalau orang mati, kita ada di dekat peti. Kalau perhatikan dulu, saya di Sulawesi Utara di Manado, orang kalau meninggal kita di situ, bukan keluarga pun wajah kita wajah sedih. Padahal bukan keluarga. Saudara bukan, papa bukan, ibu bukan, kakak bukan, kakek bukan, nenek bukan, adik bukan, ipar bukan. Tapi ketika kita ada di dekat peti, kita wajahnya, tampilannya itu saudara ikut sedih. Padahal gak ada hubungan keluarga. Coba sekarang. Orang meninggal dia selfie di situ. Untung pas dia selfie yang mayatnya gak senyum. Kalau senyum mati dia. Nah sekarang saya lihat keadaan sekarang ini sepertinya membawa kita saudara. Ya dalam keadaan seperti itu. Tapi saya mau bicara tentang sisi gelap terjadi pada saat Yesus lahir. Oke, kalau dunia tidak mau mengenal dia, oke, silakan. Sebab Yesus datang sekalipun Yohanes 3 ayat 16 berkata dia datang untuk seluruh dunia. Tapi kalau mereka tidak terima, oke, silakan. Di Indonesia begitu banyak orang yang tidak percaya Yesus, tidak mau menerima Yesus. Tapi coba saudara perhatikan ayat berikut. Apa dikatakan? Ayat yang ke-11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang, perhatikan baik. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu menolak. Tidak menerimanya. Saya ciptakan lagu saya 3 tahun yang lalu, saya petikan ini. Dunia tak mengenalnya. Umatnya menolak. Tapi perhatikan baik di kalimat ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Bukan liwat loh saudara. Yesus datang bukan liwat. Tapi dia datang mampir. Dia datang singgah. Dia datang untuk menetap di hati orang percaya. Di hati umatnya. Tapi mereka tolak dia. Dan ini adalah sisi gelap Natal. Di mana saudara bisa membuktikan? Ketika orang Majus, kita tidak usah baca. Karena saya hanya dikasih waktu 25 menit. Ya, 5 menit saya nyanyi, 5 menit saya bernafas, 20 menit saya khotbah. Karena setiap katakan, setiap kalimat saya harus bernafas. Saudara, ketika orang Majus itu datang, mereka menemui siapa? Herodes. Dan apa yang terjadi? Mereka sampaikan, kami melihat bintang di timur aja. Dan bintang di timur kami tahu ada anak yang lahir dan dia adalah raja. Oh,
Herodes bilang, yang benar. Iya. Oke, kumpul para imam-imam, jelas itu. Kumpul ahli Taurat. Dan Herodes bertanya, apakah betul ada raja yang baru lahir? Mereka bilang, iya. Seperti ada tertulis. Yang ngomong siapa? Imam dan ahli Taurat. Saudara tahu imam dan ahli Taurat? Mereka pakar-pakar Alkitab loh. Bukan hanya jemaat yang biasa. Kalau mau diklasifikasikan kehidupan mereka dengan 3 orang Majus, secara rohani, secara keagamaan, level mereka jauh. Tapi orang Majus percaya mereka yang adalah umat Allah menolak Yesus. Mereka hanya katakan ada tertulis di Bethlehem, di Yudea, lahir seorang raja yang akan memerintah bangsa Israel. Mereka tahu, tapi mereka tolak dia. Mereka tolak Yesus. Dan ini adalah sisi gelap. Sehingga Yesus, Tuhan sendiri harus buat konsep ayat tadi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, terus menyatakan kesalahan, terus merubah kelakuan, terus mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa? Karena ada sisi gelap yang terjadi. Mereka menolak Yesus. Sehingga Yesus, Tuhan sendiri, harus mengkonsepkan khotbah ini. Diberikan kepada umat manusia, khususnya bagi umat-umatnya sendiri. Supaya apa? Supaya terjadi pertobatan. Supaya terjadi perubahan. Kita merayakan Natal jangan hanya sekedar merayakan Natal, saudara. Kalau saudara hanya merayakan Natal, iblis pun merayakan Natal. Karena iblis tahu Alkitab. Ada tertulis, itu kata iblis. Jadi mereka tahu tuh. Makanya kan konflik kan Natal. Ada yang bilang Natal itu kan penyembahan kepada dewa matahari dan dewa apa segala macam kan. Karena iblis pun mereka tahu tentang Natal. Karena Natal itu natalis kan, kelahiran. Jadi kalau kita orang Kristen hanya sekedar merayakan Natal, ini sia-sia dan percuma kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang paling penting ada perubahan di dalam hidup. Itu Natal. Natal Yesus di hati. Makanya saya katakan bulan Desember ini bulan yang paling bahaya. Kalau perusahaan tutup bukunya itu di akhir tahun kan? Benar kan? Dan iblis pun tutup bukunya di bulan Desember. Maka iblis kerjanya ganda di bulan Desember. Coba saudara bisa selidiki. Rata-rata gereja itu berkonflik kebanyakan di Natal. Benar gak? Nggak seragam, Bu. Oh, saya hijau, saya merah, saya putih, saya jadilah bendera Belanda. Konflik cuma gara-gara seragam. Udah seragam lolos. Oke, ada yang menengahi. Karena dia punya hikmat, dia menengahi. Seragam lolos. Konflik di makanan. Ayam goreng, enggak. Ayam bakar, enggak. Rendang, perang cuman gara-gara makanan. Terus yang paling berisik itu biasa nggak nyumbang. Paling rame itu yang nggak nyumbang. Udah paling rame nggak nyumbang. Tapi kalau jemaat babakan, kami tahu. Amin. Kami tahu. Hamba-hamba Tuhan aja pulang makmur kok. Iya, karena GPDI Babakan dan Kebon Jati, ini anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya harus ngomong supaya saya diundang lagi. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, ini sisi gelap yang akhirnya Tuhan sendiri harus berkonsep, memberikan konsep khotbah. Dan saya akan tutup sebentar saudara. Yang ketiga, sisi gelapnya terjadi di zaman Roh Kudus. Ada sisi gelapnya. Tadi di Natal,
Sekarang di zaman Roh Kudus terjadi sisi gelap. Ada di mana itu? Mari kita buka. Ini sudah tinggal ayat-ayat terakhir. Tenang saja saudara. Nasi di bawah juga, nasi kotak masih hangat saya lihat. Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini ketika Yesus meninggal, mati. Ya. Dan selesai dia tugasnya, dia sudah ketemu dengan murid-muridnya. Ya. Dan sebelum dia meninggal, dia ada doa. Nah doa ini yang dia sampaikan kepada Bapa. Satu permohonan Yesus kepada Bapa sebelum dia disalibkan. Ini terkenal ayat ini. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Saudara bayangkan, Yesus sampai mohon kepada Bapa. Peliharalah jemaat Babakan dalam namamu. Peliharalah umatmu dalam namamu. Yesus menangis, Yesus mengerang oleh karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia berdoa, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Dan ini doanya, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita, kata Yesus kepada Bapa. Supaya mereka menjadi satu. Yesus tahu masa depan gereja akan terkotak-kotak. Yesus tahu pelayanan akan terkotak-kotak di masa depan. Terjadi perpecahan. Satu doa Yesus di sisi gelap terjadi ini adalah supaya gereja bersatu. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara, manusia coba memfasilitasi supaya hamba-hamba Tuhan gereja bersatu dengan berbagai wadah-wadah yang dibuat. Ada aras gereja namanya. Ada PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Ada PGPI, Persatuan Gereja Pantekosta Indonesia. Ada API, Asosiasi Pendeta Indonesia. Ada BKSG, Badan Kerjasama Gereja. Manusia coba memfasilitasi supaya bersatu. Tapi apakah terjadi persatuan? Tidak. Saat ibadah, iya bersatu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Saat ibadah. Ada juga gereja-gereja lokal seperti begitu. Saat ibadah bergandengan tangan. Manusia coba memfasilitasi dengan wadah ini supaya bersatu. Tapi apa bersatu? Tidak. Hanya ketika ibadah bersatu. Begitu keluar, begitu berpisah, kembali ke habitat masing-masing. Ya, GPDI ya GPDI, GBI ya GBI, GKMI ya GKMI, Protestan ya Protestan, Pantekosta, Pantekosta. Terjadi sisi gelap gereja di akhir zaman, dan itu menjadi tanggung jawab Yesus sampai dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Bapa. Dulu pernah di Banten diadakan ibadah Pantekosta, Persatuan Pantekosta. Bukan hanya di Banten, di Senayan. Tapi apa bertahan? Tidak. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa yang nanti akan memulihkan gereja bukan manusia, tapi peranan Roh Kudus sendiri. Amin. Peranan 2 kali ganda Roh Kudus yang akan memulihkan gereja. Dan ketika peranan Roh Kudus, maka ini akan terjadi. Ya, tulisan yang sangat bermanfaat itu untuk mengajar dan lain sebagainya. Dan itu akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Di gereja lokal juga saudara, ada terjadi kelompok-kelompok yang membuat keadaan situasi rohani itu dingin di gereja-gereja. Dan kita perlu jujur nih, ya.
Karena nggak usah jauh, GPDI saja. Ngatur hamba Tuhan GPDI. Tidak semudah membalik telapak tangan. Lebih mudah membalik panci. Iya, karena susah. Ini jemaat juga, jemaat lokal saudara. Terjadi seperti ini. Ya, terjadi kelompok-kelompok. Tapi mari kita yang hadir malam hari ini. Kalau seandainya kita masih ada di sisi gelap. Di mana kita terkotak-kotak, terkelompok-kelompok. Kita minta kepada Tuhan, ajarkan kami Tuhan tentang kemurnian firman. Ajarkan kami Tuhan tentang kemurnian firman-Mu. Nyatakan dan singkapkan kesalahan kami. Karena hanya Allah yang bisa menyingkapkan kesalahan kita. Ada lagu berkata, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ketika dua orang datang kepada Tuhan, mereka berdoa. Yang satu ahli Taurat. Dia katakan, aku sudah melakukan semuanya. Tidak ada yang kurang. Tuntas aku lakukan. Orang berdosa dia datang. Tidak berani dia lihat ke atas. Menengadah ke atas nggak berani dia. Dia tunduk, dia pukul diri. Tuhan, akulah yang paling berdosa di antara semua yang hadir. Yesus bilang, siapa yang diampuni? Siapa yang benar di antara dua ini? Yesus bilang dia. Dia minta pengakuan kepada Tuhan. Singkapkan Tuhan. Semua yang terselubung. Ada hati-hati yang tidak beres. Pada perayaan Natal, minta Allah singkapkan. Dan berdamai. Kalau saudara berdamai, maka sejahtera Tuhan akan diberikan kepada kita. Perbaiki kelakuan kami Tuhan. Perbaiki sifat karakter kami Tuhan. Itu tema. Perbaiki Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memperbaiki karakter kita. Dan terakhir dia katakan, didik, bentuk, dan bawa kami dalam kebenaran. Hanya Tuhan yang bisa membawa kita kepada kebenaran. Maka saya suka dengan lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Satu ayat. Amsal 4 ayat 18. Kelebihan jam saya? Kelebihan jam saya? Ya, bisa dipotong dari konsumsi aja. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara tahu rembang tengah hari? Itu panas yang paling puncak. Artinya rembang tengah hari, kebenaran itu adalah milik Allah. Dia tepat di atas kepala. Dan kita tidak akan lagi melihat bayangan kita. Dengan kata lain, kebenaran itu akan membungkus kita. Sehingga kita tidak melihat lagi bayangan-bayangan kehidupan kita. Bayangan ketakutan, bayangan kegelisahan, bayangan kekhawatiran hidup. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena kebenaran itu sendiri yang akan membungkus kehidupan kita. Sehingga kita tidak takut. Rumah tanggamu. Kalau ada kebenaran, kita tidak akan melihat bayang-bayang keretakan dalam rumah tangga. Tidak akan melihat bayang-bayang konflik dalam rumah tangga. Tapi kalau saudara masih ada yang berkonflik dalam rumah tangga, saudara belum melihat kebenaran itu rembang tengah hari. Masih ada bayang-bayang. Tapi Yesus lahir, dia akan menguasai segala sesuatu. Sehingga tidak ada lagi bayang-bayang hidup kita. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan. Tidak ada lagi bayang-bayang keretakan dalam rumah tanggamu. Pekerjaanmu, usahamu, profesimu. Tidak ada bayang-bayang. Kenapa? Yesus mengambil kendali kehidupan saya dan saudara. Berikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari pemain musik. Sebelum saya serahkan kepada WL. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet.
Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Aku akan masuk untuk melayani Tuhan. Tuhan, kuduskanlah aku ya Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukaria atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku ini sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini pada waktunya. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Kenapa Imam Zakaria lama sekali di dalam ya? Seharusnya dia kan sudah keluar sekarang. Wah, pasti terjadi sesuatu di dalam.
Lihat, itu dia Imam Zakaria sudah keluar. Apa yang terjadi di dalam Bapak Imam? Wah, pasti dia melihat penglihatan di dalam rumah Tuhan. Beberapa lama kemudian, Elisabet istrinya mengandung, tepat seperti yang dikatakan malaikat kepadanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang, Ia telah mengangkat aibku di depan semua orang. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sedangkan aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya
Baiklah, kiranya aku ini hamba, maka jadilah sesuai perkataanmu itu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Salam damai hai saudariku Elisabet. Salam damai saudariku. Berbahagialah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang menemui aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Tuhan Allah telah memperlihatkan kasih-Nya kepadaku. Ku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya, dan suci namanya. Sampailah waktunya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangga dan sanak saudaranya sangat bergembira. Waktu bayi itu berumur 8 hari, mereka datang untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka mau menamakan anak itu Zakaria menurut nama ayahnya. Pasti nama anaknya Zakaria. Pasti deh. Tidak, anak ini harus kunamai dia Yohanes. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Kita tanyakan saja pada Zakaria. Imam Jaka,
Anakmu mau kau namakan siapa? Yohanes. Nama siapakah itu? Dan seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Terpujilah Tuhan, sebab Dia melawat umat-Nya, membawa kelepasan, menumbuhkan keselamatan seperti firman-Nya. Ia bebaskan dari musuh, menunjukkan rahmat-Nya sepanjang hidup kita. Hai anakku, kau kan disebut nabi, karena kau berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengarahkan jalan damai sejahtera, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mengarahkan jalan damai sejahtera. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sepertinya aku bermimpi. Malaikat Tuhan datang dan berkata, aku harus menuruti perkataannya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua.
belas kasih-Nya. Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kakak, kostum ini sempit sekali. Ya, kumis saya juga hampir copot kakak. Tapi, mari. Saya sungguh bersemangat sekali. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang Tuhan katakan kepada kita. Mari jauh. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi Yesus yang sedang berbaring di dalam palungan. Kakak, saya taruh dulu, benar. Lihat, inilah bayi yang dikatakan pada malaikat tadi. Ya, benar. Dialah Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Di dalam palungan tiada yang lain. Berbaringlah Yesus, berbalutkan kain. Bintang yang di langit bersinar terang, dan Yesus tertidur gelap dan tenang, dan Yesus
Berita kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus, adalah sebuah kebenaran. Semua orang menerima pesan langsung dari Allah yang disampaikan melalui malaikatnya. Berita kelahiran ini juga sudah dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi. Kita pun tahu berita sukacita ini dari pembacaan kitab suci. Kita diajar tentang kebenaran dan dididik dalam kebenaran. Zakaria yang bersalah karena tidak percaya, ia ditegur, ia berubah dan menjadi percaya. Yusuf dan Maria menerima perintah Tuhan dan menjadi hamba yang taat dan setia melakukan perintahnya. Para gembala pun mendengar, menerima, dan mengalami sukacita yang besar. 2 Timotius 3 ayat 16. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena anugerah-Mu yang besar itu, memberikan rahmat kasih sayang dan sejahtera kepada kami sekalian umat-Mu. Malam hari ini kami sungguh merasakan bagaimana cinta kasih Tuhan terhadap kami semuanya. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami juga mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ini Tuhan yang sudah terjadi. Biarlah Tuhan memberkati umat-Mu. Besok kembali mereka Tuhan akan melakukan segala pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangannya, Engkau membuat berhasil di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya tangan Tuhan yang kuat terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian, menyinari kita dengan sinar terang kemuliaan-Nya, memberikan rahmat kasih sayang damai sejahtera dan kasih karunia. Dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang melindungi kita hari ini sampai Maranatha, Yesus kembali menjemput orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat malam.